Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku sekalian, saudara-saudaraku di seluruh Nusantara. Hijrah itu ada dua. Ya, yang pertama adalah hijrah hissiyah, hijrah secara fisik. Yang kedua adalah hijrah maknawiyah atau hijrah secara nilai. Apa itu hijrah secara hissiyah, hijrah fisik? Hijrah secara fisik adalah berpindah tempat, ya. Nah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di mana tempat sebelumnya kita merasa sudah tidak kondusif lagi, kita merasa sudah tidak bisa bertumbuh, berkembang di tempat itu, lalu kemudian kita berpindah ke satu tempat di mana tempat itu adalah tempat yang bisa untuk kita bertumbuh, berkembang, dan melanjutkan cita-cita, impian, visi misi. Nah, itulah hijrah secara fisik. Nah, peristiwa hijrah secara fisik ini sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan bahkan di dalam sejarah kalender tahun Hijriah, ya tidak mungkin Umar bin Khattab menjadikan sebagai satu momentum bahwa hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu menjadi satu kalender hijriah. Dan ini pasti adalah satu peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang maha hebat, dan banyak sekali hikmah-hikmah di balik peristiwa-peristiwa hijrah, di mana hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah ini. Nah, paling tidak hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah ini ada tiga hal hikmah kenapa Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang pertama adalah hikmah yang pertama, jelas ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah, karena setiap apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah perintah. Bahkan para sahabat, ya, kaum muslimin pada waktu itu sudah tidak sabar. Ya Rasulullah, ayo kapan kita berangkat? Kapan kita berangkat ke Madinah? Akhirnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat dan orang-orang terdekat beliau untuk duluan berangkat. Dan beberapa kaum muslimin sudah duluan berangkat ke Madinah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika perintah itu datang, akhirnya Nabi Muhammad SAW berangkat dan hijrah. Mantap untuk berangkat. Nah, ini artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, tetaplah kita meminta petunjuk kepada Allah. Apapun keputusan-keputusan hidup yang kita lakukan. Mungkin buat kita yang merasa bahwa ya di suatu tempat kita merasa tidak bisa berkembang, bertumbuh. Nah, banyak peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Mungkin buat teman-teman, saudara-saudara kita yang merasa di satu tempat bisnis yang sudah tidak tumbuh lagi di situ. Ya, dia merasa bahwa tidak bisa berkembang lagi. Ya. Nah, di situ maka kemudian ia harus berpindah, dia harus hijrah. Nah, maka sebelum menentukan untuk berpindah tempat ke satu tempat yang lain, pastikan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunggu petunjuk itu. Nah, kita bukan nabi, kita bukan rasul, tetapi kita memiliki Allah yang memberikan petunjuk lewat hidayah, ya, lewat peristiwa-peristiwa yang memang Allah janjikan di dalam kehidupan kita, dan itu bisa menjadi petunjuk. Nah, bagaimana cara mencari petunjuk untuk hijrah secara hissiyah, secara fisik ini? Ya, bagi Anda yang mau melakukan hijrah, mungkin dari satu kota ke kota yang lain, ya, merasa bahwa saya harus pindah ini supaya bertumbuh, dan itu mesti. Jadi jangan merasa bahwa harus berada di satu tempat saja. Tidak. Kalau kita merasa bahwa ya di satu tempat itu kita sudah tidak bisa bertumbuh, berkembang lagi, tidak ada masalah. Bumi Allah luas, apalagi dalam hal mencari rezeki. Pindah saja. Begitu juga dalam dakwah, gitu ya. Dalam satu tempat kita merasa bahwa di satu tempat itu ada lahan dakwah yang lebih luas lagi, ya, di dalam kehidupan ini. Bumi Allah luas. Maka oleh karena itu jangan merasa ya terkungkung atau bahkan merasa tidak bisa berkembang lagi. Akhirnya seperti katak dalam tempurung, tidak bisa keluar dari situasi itu. Maka solusi terbaik adalah hijrah. Nah, untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, ya, dalam memutuskan hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, nah, kita ada tuntunannya karena kita bukan nabi. Ya, kalau Rasulullah SAW dia langsung dapat petunjuk dari Allah lewat Jibril alaihissalam. Tapi
Tapi kalau kita bisa mendapatkan petunjuk lewat salat istikharah, maka jangan tinggalkan salat istikharah. Salat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah. Ya, insya Allah, barang siapa melakukan salat istikharah untuk memutuskan satu perkara dalam kehidupannya, apalagi itu adalah perkara-perkara yang penting, Allah pasti akan berikan petunjuk. Ya. Lewat isyarat-isyarat, ya, pasti Allah akan berikan petunjuk dari istikharah itu. Terutama hatinya akan mantap. Ya, apakah hijrah ke kota ini itu adalah tepat? Ya, apakah hijrah dari satu tempat ini ke tempat yang lain ini adalah sebuah keputusan yang tepat? Maka Allah akan berikan petunjuk di hatinya. Mungkin, ya, mungkin ciri-cirinya adalah hatinya makin mantap, atau bisa jadi hatinya makin ragu. Itu artinya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa juga lewat petunjuk-petunjuk dari mimpi orang-orang beriman. Ya, adalah sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa juga petunjuk itu datang dari isyarat orang-orang sekitar, isyarat alam, misalnya, ya, isyarat dari saudara-saudara, tetangga, atau guru-gurunya, ya, orang-orang saleh yang memberikan petunjuk, nasihat-nasihat kepadanya, hingga akhirnya membuat ia mantap untuk melakukan hijrah. Nah, maka oleh karena itu, yang pertama, ketika kita memutuskan untuk hijrah, pastikan bahwa hijrah kita itu dilakukan berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk itu salah satunya adalah dengan cara salat istikharah. Ya, walaupun dengan doa-doa yang lain atau amalan-amalan lain, tapi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mintalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salat istikharah. Tidak bisa 2 rakaat, lakukan 4 rakaat. Tidak bisa 4 rakaat, lakukan lagi besok. Di hari-hari berikutnya 2 rakaat lagi, sampai mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ya, yang pertama itu mintalah petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah adalah di saat-saat di mana ia sudah mentok, ya, sudah mentok, tidak ada lagi mau melakukan ini mentok, melakukan ini mentok. Dia merasa bahwa sudah jumun, ya, pikiran beliau sudah jumun. Ibaratnya Rasulullah SAW sudah merasa bahwa, aduh, bagaimana? Ini harus ada solusi, ya, dari satu peristiwa. Apapun yang ia lakukan pada waktu itu Rasulullah SAW, ya, bagaimana tidak, ya, Nabi Muhammad merasa jumun, merasa beku dalam pemikirannya waktu itu. Ya, orang-orang terkasih sudah meninggal, sudah tidak ada. Orang yang membelanya selama ini, kakek beliau juga sudah tidak ada, paman beliau juga sudah meninggal. Ya, akhirnya apa? Akhirnya beliau merasa bahwa di Mekah tempat untuk berdakwah sudah mentok, ya, tidak bisa lagi ada negosiasi dalam diri beliau. Maka oleh karena itu, sementara juga kaum muslimin pada waktu itu merasa sudah sangat tertindas, ya, oleh kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Nah, ini adalah solusi dakwah. Ya, ini adalah salah satu solusi dakwah. Jika kita merasa bahwa sudah mentok, ya, jumud, merasa sudah tidak berkembang lagi di satu tempat itu, keluar. Nah, keluar. Jangan seperti katak dalam tempurung. Jadi bagi teman-teman, saudara-saudaraku, ya, yang penggiat dakwah, merasa bahwa di tempat itu termasuk juga merasa nyaman. Ya, kalau kita sudah merasa nyaman di suatu tempat, ya, sudah terlalu nyaman di situ, maka carilah lahan dakwah. Lahan dakwah, karena dakwah itu adalah perjuangan. Kehidupan orang-orang beriman, orang-orang muslim adalah dakwah. Hidup ini adalah dakwah. Terus berdakwah, ya, mengajak orang kepada kebaikan, ya, mengajak orang kepada yang hasanah, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, gitu kan? Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah hijrah itu adalah penghiburan. Ini juga hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah itu penghiburan, ya. Ketika orang merasa bahwa sesuatu itu sudah tidak bisa lagi negosiasi dalam kehidupannya, maka hijrah adalah penghiburan. Ketika ia berada di suatu tempat yang baru, dia merasa dirinya, ya, berkembang, bertumbuh, dan ada sesuatu pola pikir baru di situ, wawasan dan lain sebagainya. Ini adalah penghiburan untuk otak-otak yang jumud, gitu. Maka lakukan hijrah. Ya, ini hijrah secara hisiah, hijrah secara fisik. Jadi bukan tidak mustahil bagi Anda yang merasa kehidupannya lagi sulit saat ini, ya, bisa jadi hijrah adalah solusinya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, hijrah secara maknawiyah. Hijrah secara maknawiyah ini adalah sebenarnya prinsip, ya, prinsip nilai dari sebuah hijrah. Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah itu adalah hijrah secara maknawiyah. Nah, hijrah secara maknawiyah bisa jadi hijrah secara pikiran, pola pikir, ya, pola pikir. Kemudian yang kedua bisa juga hijrah secara prinsip,
ya, prinsip hidup. Hijrah maknawiyah bisa juga ideologi. Ya, ketika seseorang sudah mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, maka pada saat itu ia sudah memantapkan dirinya memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Maka sejak saat itu mestinya ia harus hijrah secara total, ya, dari kehidupan yang tidak Islami kepada kehidupan yang Islami. Ya, inilah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ya, masuklah kalian, ya, kepada Islam secara kafah. Masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Artinya total, gitu, total. Jadi kalau berislam itu jangan tanggung-tanggung, total, gitu ya. Jangan sampai kemudian secara akidah Islam, tetapi secara pelaksanaan kehidupan sehari-hari tidak Islam. Nah, jadi buat teman-teman, saudara-saudaraku yang masih separuh-separuh keberislamannya, ya, belum total keislamannya, ini adalah momentum untuk hijrah secara nilai. Mungkin selama ini kita masih separuh-separuh di dalam menegakkan syariat Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, secara individu. Misalnya seperti berkerudung atau menutup aurat masih tanggung-tanggung, gitu ya. Kadang-kadang menutup aurat, kadang-kadang tidak. Maka ini saatnya putuskan, ya, putuskan berhijrah, ya. Atau mungkin barangkali dalam kehidupan kita masih terjebak dengan kehidupan yang masih yang tidak Islami, lingkungan yang tidak Islami, pola pikir yang tidak Islami. Ayo mulai sekarang hijrah. Atau mungkin barangkali secara bisnis atau bermuamalah selama ini kita belum Islami, masih condong kepada hal-hal yang berbau non syar'i, ya, di dalam bermuamalah di bank-bank bertransaksi masih transaksi ribawi, ya. Maka oleh karena itu ayo hijrah, pindah, putuskan untuk hijrah. Nah, hijrah dari bank konvensional kepada bank Islami atau bank syariah bisa juga, ya, bisa juga makna daripada hijrah. Atau apalagi hijrah dari prinsip hidup. Ya, mungkin selama ini prinsip hidupnya yang penting saya, keluarga saya, nggak usahlah secara Islami, yang penting kita nasional aja, ya. Yang penting adalah nggak usah terlalu Islami lah, nanti nggak enak gitu. Yang penting itu kita beragama Islam. Ya, bisa saja, tidak ada masalah, karena sebenarnya prinsip Islami itu adalah ada pada nilai-nilai kehidupan. Kita tidak perlu mengatakan kita Islami, tetapi yang penting nilai yang kita lakukan, yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah Islami. Ya, kita tidak perlu mengatakan bahwa kita Islami karena kita sholat berjamaah ke masjid 5 waktu sehari semalam. Ya, kita tidak perlu mengatakan bahwa dalam bermuamalah kita sudah meninggalkan ribawi. Kita tidak perlu mengatakan kita Islami ketika kita bertransaksi secara transaksi Islami, meninggalkan gharar, meninggalkan riba, meninggalkan maisir, ya, akad-akad yang ribawi dan lain-lain sebagainya itu. Kita tidak perlu mengatakan kita Islami. Yang terpenting nilai-nilai kehidupan yang kita lakukan sehari-hari itu adalah Islami, kan gitu. Itu yang paling penting. Baik, saudara-saudaraku sekalian, insya Allah mudah-mudahan ini adalah momentum di tahun baru Hijriah, ya. Ini kita berhijrah, ya, berhijrah dari sesuatu yang tidak baik kepada yang lebih baik, ya, dari satu tempat yang jumud kepada tempat yang lebih kreatif untuk kita bertumbuh dan berkembang. Dan yang lebih penting lagi, hijrah itu adalah perubahan, ya. Hijrah adalah perubahan. Barang siapa yang menolak perubahan, sesungguhnya ia adalah menolak sunnatullah. Karena sesungguhnya sunnatullahnya perubahan itu adalah satu kemestian. Insya Allah yang paling penting adalah berubah dari sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang baik. Mudah-mudahan kita menjadi makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang berubah dari sesuatu yang tidak baik kepada yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.